Radodonggal. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Rembul beserta perangkatnya, kepada Bapak Musbika sama Radodonggal yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ainur Rofiq. Yang kami hormati jajaran pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Rembul, kemudian dari ibu-ibu muslimat Bu Hajah Masito, dari pimpinan anak cabang Patayat yang kami hormati, juga jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Radodonggal, dan seluruh pimpinan dan kepada pimpinan anak cabang IPNU dan IPPNU yang alhamdulillah sekarang ibunya dipegang oleh putra Pemalang Selatan ya Mas ya, dari Warung Pring Mas ya. Iya, beliau yang tadi pun kalau dari Patia paham baru tinggal lagi, baru saja gitu terpilih. Dan juga seluruh pimpinan IPNU IPPNU ranting sekecamatan Radodonggal yang berbahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo kaki bukaan kita sareng-sareng puji syukur alhamdulillah wonten asa dalem Allah Subhanahu wa taala kelayan kenikmatanipun wonten sonten menika kita sedaya taksih dipun paringi sehat wal afiat sehingga saged lenggahan wonten majelis mriki. Mugi-mugi majelis punika badhe pikantuk manfaat maslahat berkah fid dini wa dunya wal akhirah, Allahumma amin. Satrasipun sholawat lan salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten yaumil qiyamah, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, baru saja kita menyaksikan bersama pelantikan raya pengurus ranting IPNU IPPNU sekecamatan Radodonggal. Kegiatan ini sungguh sangat menggembirakan, terutama bagi kita, bapak-bapak kita sebagai orang tua dari anak-anak kita. Ini adalah di IPNU dan IPPNU, ini perlu kami sampaikan kepada anak pelajar-pelajar kita bahwa di IPNU dan IPPNU ini adalah tempat kita berkader, mengkader anak-anak kita sebagai bahan masa depan mereka. Makanya dalam IPNU ada istilah makesta, masa kesetiaan anggota. Ini hanya cuma di IPNU dan IPPNU saja yang ada makesta, lainnya nggak ada. Kenapa ada makesta? Karena ini untuk apa? Memacu bahwa kesetiaan itu perlu, masa kesetiaan anggota itu perlu, agar anak-anak kita IPNU dan IPPNU itu selalu setia terhadap ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini setelah IPNU dan IPPNU di masa kita dalam pelajar, setelah nanti jenjang berikutnya kemudian masuk ke Ansor dan Patayat. Nah, Ansor dan Patayat di sana ada Banser dan sebagainya. Ini terus berjenjang. Kemudian baru masuk ke Nahdlatul Ulama yang ibu-ibu masuk ke muslimat. Ini ada jenjang. Ini perlu ada pemupukan. Mengapa demikian? Karena kita prihatin akhir-akhir ini bahwa kadang walaupun putra-putri kita sudah dipupuk begitu kuat, dipondasi dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ketika mereka keluar dari daerah kita, mungkin untuk meneruskan studinya, sekolahnya, atau mungkin pekerjaan sebagainya, nanti tiba-tiba pulang ke kampung malah justru sudah berubah, ingin tampil beda. Ini yang berbahaya. Maka ini perlu kami sampaikan selaku selaku orang tua, katakanlah dari mereka IPNU dan PPNU, agar pondasi dan dasar kalian ada di IPNU dan PPNU harus dipegang teguh kuat. Jadi apapun yang terjadi kelak, walaupun kita hidup jauh di rantau sana, tetap akidah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap kita pegang. Ini penting kami sampaikan, karena justru mereka yang katakanlah yang aneh-aneh itu yang justru dulunya juga sama dengan kita. Waktu kecil di kampung mereka mengaji tiba antahil sebagainya, setelah karena desakan
tuntutan apa, mungkin studinya, belajarnya sekarang harus keluar, tuntutan ekonominya sehingga harus merantau, pulang tiba-tiba menjadi sudah tampil beda, penampilannya beda, mungkin agak cingkrang celananya, kemudian apa sudah ya beda semuanya. Nah ini saya kira hampir merata. Untuk di daerah saya sendiri di Dongkal itu mungkin ya hampir tiap blok musola itu ada. Ya termasuk di masjid saya sendiri ada. Ya anaknya tokoh NU. Ya dulu bapaknya tokoh NU. Tetapi kenapa anaknya kok sampai terjadi seperti itu? Istrinya sadaran, rapet, anaknya kadang cingkrang, berjenggot, kemudian apa bajunya yang panjang-panjang, kalau sholat sudah beda. Nah ini yang perlu kita waspadai. Makanya kita harus prihatin kepada anak-anak kita ini, terutama di IPRU dan PNU. Mari kita bekali yang sekuat-kuatnya, apapun kondisinya, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap kita pegang dengan sekuat-kuatnya. Nah, ini tentunya tugas daripada kita semua selaku orang tua, dan kami sampaikan selamat kepada anak-anak kita yang berusaha dari lantik, dan mudah-mudahan nanti akan sebagai bekal mereka untuk bekerja, untuk berorganisasi, untuk mengenal apa itu aswaja, mengenal apa itu Nahdlatul Ulama yang melalui ini dalam IPRU dan IPPNU. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya pelantikan ini dibarengi dengan memperingati Hari Santri Nasional. Hari Santri adalah hadiah bagi kita. Artinya sebagai warga Nahdlatul Ulama. Ya hadiah, tapi hadiah tentunya melalui perjuangan. Artinya hadiah itu adalah melalui perjuangan. Mengapa demikian? Ini pemerintah menghargai jasa para ulama kita, yaitu terutama adalah dengan adanya resolusi jihad. Resolusi jihad muncul, meletus karena apa? Karena desakan keadaan darurat negara waktu itu. Baru 2 bulan Indonesia merdeka, diproklamirkan tanggal 17 Agustus, tetapi sekitar akhir bulan Oktober, ya, bulan Oktober itu ternyata akan dilaksanakan kembali. Maka Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang artinya adalah fatwa untuk menyerang penjajah. Tentunya karena yang mengeluarkan resolusi jihad adalah seorang Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ya tentunya para santrinya juga ikut bergerak, sehingga terjadilah pertempuran darah di Surabaya. Maka para santri banyak yang gugur, para kiai banyak yang gugur. Di sana terjadilah, maka dinamakan sebagai Hari Pahlawan. Kenapa resolusi jihad selama ini tenggelam? Ini sengaja ditenggelamkan, terutama di masa-masa Orde Baru. Jadi jasa pergerakan Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan fatwa resolusi jihad ini sengaja digelapkan, sengaja ditenggelamkan agar kita selaku kader-kader NU tidak mengetahui. Ini sengaja ditenggelamkan. Tetapi alhamdulillah dalam era reformasi ini pemerintahan Jokowi terutama yang telah mengesahkan bahwa tanggal 22 Oktober adalah sebagai Hari Santri Nasional. Ini adalah kebanggaan kita selaku warga Nahdien. Ternyata kita warga Nahdien, kaum santri, kaum pelajar, kaum yang sarungan telah memiliki hari khusus, hari tertentu, yaitu yang dinamakan Hari Santri Nasional. Ini monggo, makanya melalui momentum ini, pelantikan sekaligus peringatan Hari Santri, mari kita tingkatkan, ya, artinya kita tingkatkan pengabdian kita terhadap Nahdlatul Ulama dan terhadap negara demi NKRI harga mati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang paling akhir, paling ujung dalam sambutan kami adalah informasi tentang pengadaan gedung Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Insya Allah kami program prioritas setelah kami kemarin dipilih pada tanggal 25 Oktober sebagai Ketua MWCNU, prioritas kami dalam program mendekat adalah pengadaan gedung Nahdlatul Ulama, MWC Nahdlatul Ulama, gedung serbaguna.
gedung serbaguna ini nanti adalah akan digunakan pusat sentral seluruh kegiatan NU Kecamatan Radodongkal beserta banom-banomnya. Jadi nanti ada ibu-ibu muslimat, fatayat, ansor, IPNU dan IPPNU seluruhnya akan satu atap di gedung yang akan kita rencanakan kita bangun, yaitu dengan anggaran insya Allah bangunan ada lantai 3 lantai yang menyerap anggaran sekitar 4 miliar rupiah. Lokasinya kita sudah memaklumi, mengetahui lokasinya, kami telah bertransaksi membeli tanah seluas 2.405 meter persegi. Lokasinya di depan kantor perikanan Radodongkal. Itu kiri, berarti kalau sini kanan jalan itu ada tanah yang akan masuk ke Bandar Anyar, disitulah lokasinya. Insya Allah nanti akan kita bangun pusat sentral kegiatan Nahdlatul Ulama di situ. Nah, dengan nominal seharga 1,7 miliar rupiah yang tanah seluas itu, maka per 1 meter ketemunya 850.000 rupiah. Kami sudah melaksanakan transaksi, sudah memberikan harga jadi, dan nanti kami diberi waktu sampai Desember nanti. Berarti tinggal berapa bulan lagi? Desember ini sudah ada kepastian, keputusan. Kira-kira bagaimana? Seharga 1,7 kita baru ngasih harga jadi 60 juta. Sementara dana yang terserap sampai saat ini dari 18 ranting se-Kecamatan Radodongkal baru ada sekitar 300 jutaan. Nah, ini masih jauh, tapi insya Allah ya, dengan semangatan kita, terutama dari jajaran panitia, insya Allah semuanya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka melalui kesempatan ini, kami dari pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Radodongkal juga menghimbau terutama kepada Bapak Kepala Desa Rembul untuk mari kita berpartisipasi, sampaikan kepada warga Nahdliyin dan juga kepada pengurus ranting Desa Rembul, Pak Dasmono dan Bapak Kosim selaku suriahnya, untuk menyampaikan kepada warga Nahdliyin Desa Rembul untuk berpartisipasi. Menurut data yang kami terima, Rembul ada yang berapa, Pak Haji Fardan? Sekitar ada Rembul kayaknya ranking ke 10 apa 9 dari 18 ranting. Jadi Radodongkal posisi pertama, alhamdulillah ranting Radodongkal sekarang menempati posisi yang pertama dengan perolehan sekitar 70 juta rupiah. Disusul dengan Banjar Anyar ada 60, sekian juta. Kemudian Kalimas, Bu Masito baru 30 juta, Bu Masito. Ini genjot lagi biar lebih banyak. Ya. Nomor 7. Rembul nomor 7, Pak Lurah. Pak Dasmono, Pak Kosim, ini Rembul nomor 7. Jadi sekitar berapa juta Pak Haji Fardan nilainya? 12 juta. 12 juta. Ya, nomor 5 ya, kalah dengan Kalimas 30 jutaan kalau Kalimas. Nah, ini perlu kami sampaikan di sini kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama bahwa gedung yang kami rintis ini adalah sudah lama sekali sebenarnya kami rintis. Dan kita tertinggalan jauh dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Kalau Bantar Bolang sudah milih gedung yang mentereng itu, malah lantai 2, kemudian Belik sudah punya, Moga sekarang sedang pondasi, pasang kaki segala macam, kemudian Kecamatan Warung Pring juga sudah memiliki tanah. Kok Dongkal ini lokasi yang sangat strategis baru merintis, tapi insya Allah optimis kita bahwa walaupun terlambat ya paling belakang, tapi insya Allah gedung MBC Dongkal ini nanti digambar beri struktur ini gedung yang termegah. Mungkin gedung MBC se-Kabupaten Malang kalau itu betul nanti terrealisasi, terwujud bahwa gedung MBC Radodongkal itu gedung yang termegah di Kabupaten Malang. Amin. Ini bahkan insya Allah ini gedung cabang Pemalang, NU cabang Malang pun mungkin nanti kalah megah dengan gedung MBC yang kita rencanakan ini. Dan ini maka kita perlu genjot lagi semangat monggo agar program ini betul-betul terrealisasi. Maka saya pun selaku ketua Tanfidiyah di seluruh event apa saja program ini saya sampaikan. Semalam kami jajaran pengurus MBC juga melantik pengurus ranting Desmaya, saya sampaikan. Nanti malam ada undangan lagi di Semingkir juga nanti akan saya sampaikan. Walaupun sebenarnya kami sudah turba ke sana, turba tiap Jumatan.
dan ini super sibuk ini, kayaknya ini pengurus jajaran Stanpitiah terbaru ini MBC ini ya mau bengi ning Simaya, hari ini di Rembul, nanti malam pada Isya ada undangan lagi di Semingkir, entah kapan lagi nantilah. Makanya kita juga perlu tenaga yang fit ya, artinya biar tidak loyo. Dan ya kita minta doa sajalah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kewarasan sehingga bisa mengabdi itba di Nahdlatul Ulama. Allahumma amin. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada terutama kepada jajaran pemerintahan Desa Rembul dan jajarannya yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan anak-anak kami dalam pelantikan ini. Mudah-mudahan semua tergolong amal soleh. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.